Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah. Wow, saya senang hari ini kita boleh berjumpa lagi, bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Ya, mari kita menggunakan kesempatan yang indah ini untuk bersama-sama memberi yang terbaik melalui ibadah kita pagi ini. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita silentkan semua handphone gadget kita. Kita abaikan semua notifikasi yang mungkin bisa saja mengganggu kusuknya kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama terlibat aktif di dalam mendukung pelayanan di SMA Sion, yaitu dengan memberikan persembahan syukur kita melalui nomor rekening yang sudah diberikan kepada kita atau sebentar akan ditayangkan kepada kita. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika pemimpin pujian memimpin kita di dalam lagu-lagu pujian, mari kita semua juga mengikutinya, menyanyi bagi Tuhan di ruangan kita, di rumah kita, dimanapun kita berada mengikuti ibadah saat ini. Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, mari kita bersiap diri untuk segera memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan selama malam tadi Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, sujud di altar-Mu, meninggikan dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati jalan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita membawa pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan sebagian dari yang kami punya untuk persembahan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami akan dilayani oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi langkah kehidupan kami. Kami sungguh setiap saat membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan ini, kami berdoa minta pertolongan-Mu, minta hikmat daripada Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun semua kami yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan saja yang dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur serta siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu iman? Nah, iman itu ibarat kunci. Ya, ada banyak kunci tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu utama daripada sebuah rumah kita. Ya, biasanya kita melihat di dalam satu gantungan kunci, biasanya kan ada banyak anak-anak kunci yang ada di dalamnya. Tetapi kita semua tahu bahwa dari sekian banyak anak kunci, hanya ada satu kunci utama, yaitu kunci untuk bisa membuka rumah itu. Nah, kalau kita ibaratkan iman itu seperti gantungan kunci yang banyak anak-anak kuncinya itu, maka iman itu juga adalah kunci untuk membuka pintu surga. Ada banyak kunci-kunci atau iman-iman, tetapi iman itu adalah tidak menyelamatkan. Hanya ada satu iman yang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam perenungan ini. Mari kita masuk di dalam penjelasan tentang apakah itu iman yang menyelamatkan atau seperti apakah iman yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang pertama, iman yang melompat di dalam gelap. Apa artinya? Nah, artinya adalah kita percaya tanpa tahu dan siapa yang kita percayai. Atau dengan bahasa lain adalah iman yang melompat di dalam gelap. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, apabila Anda dibawa di sebuah gedung dan di dalam ruangan yang begitu gelap gulita, dan ternyata kita ada di lantai 3 ruangan itu, dan kemudian ada perintah memberitahukan kepada kita, mari melompat di dalam kegelapan itu. Dan ternyata kita tidak tahu bahwa kita ada di lantai 3 dan kita ada di jurang. Kita bisa saja jatuh dan kita bisa mati. Nah, iman yang melompat di dalam gelap atau iman yang kita mempercayai sesuatu tetapi kita tidak tahu apa dan siapa yang kita percayai, itu sama saja iman yang tidak menyelamatkan, iman yang kosong, melompat di dalam gelap. Nah, yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan juga adalah iman yang hanya berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju pada fakta sejarah tentang Yesus. Tetapi persoalannya adalah secara pribadi dia tidak pernah mengandalkan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia hanya tahu di akalnya saja, di logikanya saja. Dia setuju tentang fakta-fakta tentang Yesus. Ya, dia tahu, oh iya, Yesus pernah lahir, mati dan bangkit. Tetapi persoalannya, orang ini dia tidak mengandalkan Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu juga tidak menyelamatkan. Itu iman yang hanya berdasarkan di akal saja. Nah, Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, bukankah di dalam Yakobus 2 ayat 19 ya,
Saya tidak mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mengikutinya, membaca di dalam hati firman Tuhan yang ada di depan saudara. Dan saya langsung membacakan untuk kita. Yakobus 2:19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Nah, Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa setan pun ternyata percaya tentang Yesus itu. Tentang ada satu Allah saja. Dan kita melihat bahkan dia gemetar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setan diselamatkan? Setan masuk surga? Tidak. Nah, iman yang hanya percaya di akal saja, ya, tahu fakta-fakta sejarah tentang Yesus, itu juga belum cukup untuk menyelamatkan kita. Nah, yang berikut Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, iman yang bagaimana lagi yang tidak menyelamatkan itu, atau iman yang palsu, ya, iman yang sementara. Wow, seperti apa itu iman yang sementara? Nah, iman yang sementara itu adalah iman yang mengandalkan Yesus untuk hal-hal yang sementara. Seperti apa itu yang sementara itu? Seperti keuangan. Waktu dia kekurangan uang atau kekurangan berkat, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan Yesus bahwa Yesus sumber berkat. Kemudian masalah keluarga, ketika ada pergumulan di dalam keluarga apa semua, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong keluarganya. Kemudian di dalam kesehatan, waktu dia sakit, dia berdoa. Bahkan dia minta orang, tolong doakan supaya saya sembuh. Supaya saya sembuh. Nah, kemudian apalagi dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani yang lain. Waktu dia, dia butuh motor mungkin, butuh mobil, butuh rumah, dan lain sebagainya sehubungan dengan berkat-berkat materi. Dia mengandalkan Tuhan. Nah, tetapi ironisnya, semuanya itu memang baik dan harus kita mempercayai Yesus dalam hal-hal yang seperti itu. Kita mengandalkan Yesus dalam hal-hal seperti itu. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita hanya mempercayai Yesus dan mengandalkan Yesus dalam hal-hal yang seperti itu saja, tetapi di dalam memperoleh hidup yang kekal, dia tidak andalkan, ya, tidak mengandalkan Yesus, atau dia tidak melibatkan Yesus, bahkan dia masih berusaha untuk dengan sekuat tenaga supaya dia mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, itu juga adalah tidak menyelamatkan, ya. Jadi itu tidak menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan, semua yang saya sebutkan tadi, iman yang melompat dalam gelam, iman yang hanya sementara, dan iman yang hanya ada yang di akal saja, itu semua tidak menyelamatkan setiap kita. Nah, kemudian iman yang menyelamatkan itu yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya bilang, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah iman yang menyelamatkan. Lalu kemudian Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Blondin. Dia adalah tokoh akrobatik yang sangat terkenal. Dan dia selalu melakukan pertunjukan itu dengan melintas di atas seutas tali. Dia berjalan di atas seutas tali. Nah, pada suatu waktu, si Blondin ini akan melakukan pertunjukan di tepi air terjun Niagara. Yang mana kita kenal, kita tahu itu bahwa air terjun itu sangat curam, sangat dalam. Nah, Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah. Kemudian si Blondin ini mengikatkan tali pada satu sisi, lalu kemudian ke sisi yang lain, lalu kemudian dia akan melintasi air terjun Niagara. Dan kemudian waktu dia akan melakukan pertunjukan, semua orang bertepuk tangan melihat dia bahwa Blondin itu sanggup melewati seutas tali di atas air terjun Niagara itu. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian waktu dia mau melewati lagi, kemudian Blondin MC berkata,
Saudara-saudaraku, sekarang Blonding akan melewati seutas tali ini, berjalan di atas tali. Dan sekarang dia mau mendorong gerobak, bukan hanya dia sendiri, tapi dia mau mendorong gerobak dan akan melintasi seutas tali itu. Lalu kemudian semua orang MC bertanya, apakah Anda percaya dan yakin bahwa Blonding bisa melewati tali itu dengan mendorong gerobak? Lalu orang berkata, yes, kami percaya pasti Blonding bisa melewati karena kita sudah lihat tadi, dia hebat, dia bisa. Lalu kemudian Blonding itu pelan-pelan dia maju, berjalan, lalu kemudian mendorong gerobak. Kalau tadi dia sendiri, maka mungkin bisa saja dia menyeimbangkan diri dengan, dan sekarang ada gerobak lagi dia dorong. Wow, dan ternyata saudara sampai di seberang, betul, dia bisa melewatinya. Wow, semua orang bertepuk tangan lagi. Kemudian pertunjukan yang ketiga, lalu MC lagi berkata, anak-anak, semua hai penonton, sekarang Blonding akan melewati seutas tali lagi dan dia akan mendorong gerobak. Dan apakah kita masih percaya? Yes, percaya. Lalu kemudian MC berkata, sekarang Bapak Blonding menantang kita. Siapakah yang mau naik di atas gerobak yang akan didorong oleh Pak Blonding ini? Lalu kemudian MC turun dan mencari penonton yang ada dan berkata, Anda percaya bahwa Blonding itu bisa melewati seutas tali dengan mendorong? Yes, saya percaya, pasti dia bisa. Lalu kemudian MC berkata, apakah kamu mau naik di atasnya? Jangan. Saya belum yakin. Saya masih muda, saya belum menikah. Jangan dulu. Lalu kemudian dia pergi ke orang kedua MC ini. Lalu kemudian dia tanya, Anda percaya Blonding bisa melewati tali itu dengan mendorong gerobak? Yes, saya percaya. Lalu kemudian dia tawarkan, bagaimana? Apakah Anda mau naik ke atas gerobak yang didorong Pak Blonding itu? Wah, jangan. Saya masih muda, masih banyak hal yang saya mau berlakukan. Jangan. Lalu kemudian dia cari lagi orang yang ketiga. MC itu bertanya ke orang yang ketiga, hey, kamu percaya Blonding? Yes, saya percaya dia bisa melewati ini. Lalu kemudian dia tanya, apakah kamu mau naik di atas gerobak yang akan didorong Pak Blonding itu? Lalu kemudian orang itu berkata, jangan, saya baru memiliki anak saya masih kecil-kecil, jangan dulu, jangan saya, orang lain saja. Lalu kemudian MC itu berkata, wow, semua orang percaya tapi tidak ada yang mau naik, halo siapa? Lalu tiba-tiba dari belakang ada anak kecil berteriak, saya mau naik di atas gerobak itu. Lalu kemudian singkat kata anak itu naik di atas gerobak. Lalu kemudian MC berkata, mari kita lihat Pak Blonding akan melakukan pertunjukan yang sangat spektakuler hari ini, di mana Pak Blonding akan melewati seutas tali ini. Lalu kemudian dia mendorong gerobak, bukan hanya gerobak tetapi ada orang yang ada di dalam gerobak itu. Sekarang mari saudara-saudara kita lihat Pak Blonding. Lalu tiba-tiba Pak Blonding itu berjalan di atas seutas tali. Lalu kemudian dia dorong gerobak di mana ada anak kecil di dalamnya. Dia dorong dan Anda tahu, dia selamat saudara-saudara sampai ke seberang. Semua orang bersorak, bertepuk tangan. Wow, hebat, luar biasa Pak Blonding. Nah kemudian MC-nya heran, loh. Tadi semua orang tidak mau naik, percaya bahwa Pak Blonding bisa melewati, tetapi tidak ada orang yang mau naik. Lah, yang anak kecil ini kok berani sekali ya, dia mau menaiki gerobak Pak Blonding. Lalu kemudian dia tanya, hey, apa kunci atau apa rahasia? Mengapa kamu sangat percaya dan yakin untuk naik di atas gerobak ini? Anda tidak lihat bahwa air terjun ini sangat curam, sangat dalam, dan kalau jatuh pasti mati. Lalu kemudian anak ini berkata, yes, saya percaya karena Pak Blonding itu bapakku dan saya terlalu yakin bahwa tidak mungkin bapakku itu akan mencelakakan saya. Lalu kemudian dia wah, ternyata Pak Blonding itu adalah bapakmu. Yes. Nah, anak-anakku, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu seperti ini. Seperti anak kecil yang mempercayakan dirinya naik di atas gerobak Pak Blonding ini untuk dibawa oleh Pak Blonding melewati seutas tali dan
sampai kepada tujuan. Jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut saja, seperti orang-orang yang mempercayai Pak Bloni bahwa dia bisa, dia hebat, dia bisa melewati seutas tali. Bahkan dia setuju dengan akalnya bahwa yes, Pak Bloni bisa melewati karena dia sudah lihat. Tetapi ketika Pak Bloni menawarkan supaya dia naik, dia tidak mau, dia tidak bersedia. Jadi anak-anakku dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut atau menyetujuinya secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya, seutuhnya dipegang oleh Tuhan Yesus untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan adalah iman yang di mana kita menyerahkan diri kita secara total, sepenuhnya dipegang oleh Tuhan Yesus untuk menuju kepada hidup yang kekal atau surga, atau mengandalkan Yesus saja untuk menerima anugerah hidup kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya melalui Yesus saja satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal atau keselamatan yang kekal. Jadi mungkin kita berpikir tidak cukup hanya mengandalkan Yesus saja. Ya, kita tetap perlu berbuat baik, Pak, untuk memperoleh hidup surga itu. Kita percaya dia juru selamat, tapi tetap toh kita sebagai manusia harus mengupayakannya. Oh Bapak Ibu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tidak demikian. Kita tidak perlu berbuat baik untuk memperoleh surga. Sekali lagi, kita tidak perlu berbuat baik untuk memperoleh surga atau untuk masuk ke surga. Cukup hanya dengan mengandalkan Yesus. Cukup hanya mengandalkan Yesus saja. Nah, saya memberikan satu ilustrasi. Andaikan saja ada orang yang masuk atau kita jatuh di dalam lubang. Ya, di dalam lubang yang cukup dalam. Lalu kemudian kita meminta pertolongan kepada orang yang melintas di atas. "Wahai, tolong bantu saya supaya saya bisa naik dari lubang ini menuju ke atas." Lalu kemudian, ada orang lewat. Betul, wow, kasihan itu. Lalu kemudian dia ulurkan tali. Dan ternyata tali yang dia ulurkan itu tidak sampai. Masih ada kurang lebih mungkin 1 meter baru sampai. Lalu kemudian Anda berpikir, wah, di sini ada benang. Ada benang di tangan saya. Lalu ya, orang di atas itu berkata begini, "Mari benang itu saya akan ikatkan ya, dan menyambung benang itu, lalu kemudian supaya kamu bisa menggapai tali ini dan kamu bisa naik ke atas dan ditolong." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masuk akal gak kalau orang yang ditolong itu dengan setas tali, lalu kemudian talinya tidak cukup, lalu disambung dengan tali benang? Nah, tidak mungkin dia bisa naik. Tidak mungkin dia bisa diangkat. Kenapa? Pasti putus. Nah, demikian juga orang yang yang mengandalkan Yesus untuk masuk surga, tetapi dia tetap juga mengupayakan atau dia juga mau menambahkan dengan perbuatan baik supaya dia berpikir supaya dia dapat masuk surga. Oh, ternyata tidak seperti itu. Jadi perbuatan baik itu seperti benang tadi, itu tidak cukup kuat untuk membawa kita pergi ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yang berikut Bapak Ibu saudara oleh Tuhan, jadi karya keselamatan Kristus adalah sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, ya, kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah sempurna, satu kali saja untuk selama-lamanya, tidak perlu lagi kita menambahkan sesuatu dalam tanda kutip perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi cukup dengan satu karya keselamatan Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kita hanya diminta mempercayai dan mengandalkan Dia saja untuk masuk surga itu. Tidak perlu kita tambahkan dengan apapun. Jadi
Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah bagi kita. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang sombong. Karena itu semua pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah, sekali lagi, keselamatan atau untuk menerima anugerah keselamatan, kita hanya membutuhkan Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengupayakannya. Nah, oleh karena itu, lalu kemudian mungkin kita berkata, lalu bagaimana? Apakah kita tidak usah berbuat baik di dalam hidup ini? Oh, tidak juga. Efesus 2 ayat 10 berkata, kelanjutan dari ayat 9 tadi, ya. Dari Efesus pasal 2, dia berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, motif perbuatan baik kita bukanlah supaya mendapatkan surga, tetapi memang kita dicipta untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Karena itu memang adalah identitas kita yang seharusnya kita lakukan, tetapi bukan lagi untuk mencapai surga, bukan, tetapi hanya sebagai bentuk pengucapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang diberikan bagi kita. Jadi sekali lagi, motif perbuatan baik kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah semata-mata hanya sebagai bentuk pengucapan syukur kita atas karya keselamatan yang sudah diberikan bagi kita. Jadi ini jelas ya Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apakah kita semua bisa mengerti dan memahami ini? Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Dan sekarang Dia menawarkan hidup yang kekal itu kepada kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau menerima anugerah keselamatan itu? Mungkin anak-anakku yang ada di rumah berkata, saya mau menerima anugerah keselamatan. Ya, jika kamu mau, maka dengarkan penjelasan saya. Ya, jika Anda bersedia mau menerima anugerah keselamatan ini, maka pertama, berarti kita harus menerima Yesus Kristus sebagai pemberi anugerah hidup kekal. Kalau kita mau menerima anugerah hidup kekal itu, kita harus menerima pemberinya. Siapa pemberinya? Itu Yesus Kristus, sang pemberi anugerah. Kita harus terima Dia. Terima Dia, kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mari kita mengalihkan dari pengandalan diri kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan diri kita, berusaha dengan bekerja keras atau melakukan perbuatan baik supaya mendapatkan keselamatan. Sekarang kita ubah. Kita mengalihkan pengandalan diri hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai Juru Selamat. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Artinya Dia yang berkuasa dan mengontrol kehidupan kita. Dialah satu-satunya kekuatan dan penguasa di dalam diri kita. Maka kita akan menerima anugerah itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita harus bertobat. Artinya berbalik dari kehidupan kita yang lama, dari cara-cara hidup yang buruk. Ya, dari suka nyontek, suka mencuri, atau mencuri pekerjaan orang, proyek orang, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain yang sering kita lakukan. Kita harus bertobat, kita harus berbalik 180 derajat. Lalu kemudian kita minta pertolongannya melalui doa. Nah, jika itu yang kita kenal, mari saya mau mengajak kita berdoa bersama pada saat ini. Mari yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dosa di hadapan-Mu. Saya tidak layak menerima anugerah keselamatan hidup kekal.
Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberikan hidup kekal itu. Dan tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tapi mengandalkan Yesus saja, yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang membayar lunas hutang dosa saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Masuklah di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, berkuasa atas kehidupan saya. Dan saat ini juga ya Tuhan Yesus, saya bermohon supaya Tuhan ampuni dosa saya. Ampuni semua kesalahan-kesalahan yang saya pernah buat kepadamu. Saya mau bertobat, saya mau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang salah, dosa-dosa yang telah saya lakukan sampai hari ini. Dan saya mau menaati kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Saya mau memiliki hidup yang kekal, dan saya percaya ketika saya percaya di dalam Tuhan Yesus, saya sudah memiliki hidup yang kekal dan saya pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Dia selalu pasti menepatinya. Di dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup kekal atau keselamatan kita adalah sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Jaminan keselamatan kita bukanlah pada pengandalan kesetiaan atau kekuatan kita. Ya, karena kita ini manusia lemah, rapuh, dan berdosa, jadi kita pasti tidak bisa. Oleh karena itu, jaminan kehidupan kekal itu atau jaminan keselamatan kita itu, kita hanya berpegang pada tangan Allah, pada janji-janji Allah yang terus-menerus memegang kita. Ya, tapi jaminannya adalah tangan Allah yang teguh, yang tak pernah lelah, setia memegang tangan kita. Ya. Itulah yang menjadi jaminan daripada janji hidup kekal yang telah dijanjikan kepada kita. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang Romawi kalau berjabat tangan itu seperti ini ya. Anggaplah ini kita dan ini Tuhan ya. Saya mengilustrasikan karena orang Romawi itu berjabat tangan seperti ini, bukan begini. Nah, begini cara jabat tangannya. Nah, anggaplah ini tangan Tuhan, tangan kanan saya, dan ini tangan kita, tangan manusia. Jadi seperti ini. Nah, jaminan kita ini, ya, kita ini ketika kita kuat, itu kita kan labil, manusia lemah, terbatas. Jadi kita datang kepada Tuhan. Waktu kita kuat, kita datang berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita lemah, kita berdosa, kita bisa jatuh lagi. Dan itu lepas, anggaplah seperti itu, lepas lagi dari Tuhan. Lalu kemudian suatu waktu kita diingatkan, datang lagi, pegang lagi tangan Tuhan. Kemudian, ada besok saatnya lagi, ada saat di mana kita, lemah lagi, jatuh lagi. Seperti ini. Lalu kemudian ada waktu kita, datang lagi. Jadi kita itu lepas, datang, lepas, datang, lepas, datang, lepas, datang, lepas, datang. Tetapi lihat ini satu. Tangan kanan ini terus memegang kita. Itu tangan Tuhan itu terus memegang kita. Dia genggam kita dan tidak akan pernah dilepaskan. Nah, demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu kita tidak akan pernah dilepaskan. Satu kali kita percaya sungguh-sungguh mengandalkan diri, menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi dalam hidup kita, maka untuk selama-lamanya kita diberikan jaminan keselamatan. Mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa, mungkin apapun itu, tetapi Dia tidak bisa membawa kita untuk lepas dari genggaman tangan Allah. Dosa bahkan maut sekalipun, iblis setan sekalipun tidak akan bisa. Sebab janji Tuhan berkata,
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Bapak Ibu anak-anakku di rumah boleh baca nanti ayat ini. Itu janji keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah mengaku dan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sekali lagi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut. Kalau Tuhan yang pegang kita, tidak ada yang bisa merebut kita. Jadi itu janji Tuhan yang luar biasa. Kita pegang itu, Bapak Ibu anak-anakku yang ada di rumah. Jadi saya mau berkata begini, selamat datang di dalam keluarga Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, yang sudah mau menerima anugerah keselamatan ini, kita ini adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi sekarang ini kita adalah anak Allah sampai selama-lamanya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari sekali lagi kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini yang sudah mengingatkan kami bahwa iman yang menyelamatkan hanya kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Yaitu di mana kami mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami andalkan untuk menerima anugerah keselamatan. Bukan upaya kami, bukan perbuatan baik kami yang kami andalkan, tapi semata-mata anugerah karya Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ajar kami untuk rajin berbuat baik sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan yang begitu besar. Oh Bapa, tolonglah kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang kehidupan kami sungguh mencerminkan tentang Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Arahkan hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan shalom.